أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعزة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وغضبه وثوابه. وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض، جملني بالفصاحة والبلاغة والبراعة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برقة رفة ريفة رحمة ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah Masjid Al-Asri yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur bi'aunillah. Walaupun kita sedang berada di tengah pandemi, masih diberikan musibah, ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang pertama, semua kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terasa atau yang tidak terasa, yang kecil ataupun yang besar, selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, baik sedang sakit zahir maupun sedang sakit batin, khususnya kita yang berada di sini, keluarga besar kita, saudara-saudara kita yang sedang dimanapun saja berada, ataupun yang di rumah sakit, yang di klinik, yang di puskesmas, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara kita yang sedang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mempunyai hajat, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, keinginan, maksud, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mudah-mudahan musibah yang menimpa kepada kita, bangsa kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan salat dan keberkahan doa, mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban kita menjalani kehidupan di alam dunia ini selain kita beribadah, baik yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh, kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa kepadanya. Dalam hal ini diberikan sebuah contoh oleh Rasul. Ada salah satu doa yang selalu dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Dari doa tersebut serta hadis tersebut dapat kita contoh dan harus kita selalu baca doa tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama setelah kita melaksanakan sholat.
Kenapa kita harus selalu meyakini doa? Pertama, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Sampai kapanpun ketika kita contoh diberikan musibah ujian oleh Allah, kalau hanya semata-mata selalu mengharapkan sebatas syariat saja, sebatas meyakini pelantara saja tanpa dibarengi meyakini berdoa kepada Allah, sampai kapanpun tidak akan mampu menghilangkan sebuah masalah tersebut. La yaluqul qada illa bil Qur'an. Tidak ada yang mampu menolak akan sesuatu kepastian qada dan qadar yang diberikan oleh Allah kepada manusia illa bil Qur'an, kecuali dengan doa. Apakah doa kita akan dikabul oleh Allah? Ud'uni astajib lakum, yakin oleh kita. Semua yang kita baca doa kita astajib lakum akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan setiap doa-doa kalian. Bahkan ayat tersebut diberikan sebuah taukid atau penguatan oleh Rasul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin bahwasannya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa kita yakin akan terkabul? Ketika kita membaca doa kepada Allah, menyambungkan doa kepada Allah, apakah Allah dekat dengan kita? Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, apabila ada yang bertanya kepada engkau tentang aku, jawab olehmu, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah, aku akan mengabulkan seluruh doa orang-orang yang mau berdoa kepada falyastajibu wal yu'minu. Selain doa tersebut dikabul oleh Allah, tapi syaratnya orang tersebut harus beriman kepada-Nya. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan sebuah petunjuk atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke asal kalam dari doa yang tadi dibacakan, di antara yang pertama kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa. Semoga kita selalu dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Ilmu manfaat itu sangat diharapkan oleh kita walaupun sedikit. Karena ilmu yang sangat bermanfaat, apa itu manfaat berguna? Contoh, kita percaya akan dikabulkan doa, kemudian kita amalkan sehari-hari, maka insya Allah itu tersebut akan bermanfaat. Contoh, ada seorang ustaz, kiai, imam yang sedang berdoa, dikabulkan, diaminkan oleh jamaahnya, insya Allah akan lebih dikabulkan. Apa buktinya? Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, yang dikarang oleh Imam Ibnu Asy-Syafi'i, ternyata di dalam huruf amin itu tiap-tiap amin ada malaikat. Kalau seandainya huruf amin tersebut ada 4 alif mim ya nun, maka setiap huruf amin itu ada para malaikat, yang mana para malaikat tersebut selalu mendoakan kepada orang yang suka menjawab amin. Amin. Bagaimana doanya para malaikat kepada orang yang suka menjawab amin? Kata para malaikat, Allahumma ighfir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kepada orang-orang yang mau menjawab lafaz amin. Ini hebatnya amin. Apalagi yang mengaminkan jamaah.
Mohon maaf, mau yakin atau kurang yakin silahkan, itu hak pribadi. Pertama, kita yakin akan pahala sholat berjamaah 20 derajat, 27 derajat. Tapi kenapa tidak sedikit orang yang kurang yakin bahwasanya doa berjamaah itu akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa sendiri? Kalau kita mampu meyakini hal tersebut, kemudian kita selalu amalkan, itu ilmu yang bermanfaat. Contoh kita hafal yang namanya bacaan sholat. Sholat juga dari awal pertama sampai akhir itu juga doa. Karena sholat menurut bahasa as-sholat hiya lughatul hiya ad-du'a. Sholat menurut lughat atau etimologi atau bahasa itu sebuah doa. Sementara as-sholat indal istilah hiya muftatahatun awwalun wa akhirun, muftatahatun bin takbir wa muftatahatun bin taslim, aqwalun wa af'alun, ucapan dan juga perbuatan. Yang pertama kali dimulai dengan kita Allahu Akbar, wa muftatahatun bin taslim, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Coba dari mulai kita sholat sampai kita selesai sholat itu doa semuanya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari musibah, sholat yang benar. Hilangkan ketika kita sholat dari hal-hal yang dapat mengganggu kehusuan sholat kita. Masalah duniawi, masalah pekerjaan, masalah jabatan, masalah godaan, masalah kesusahan, kebingungan, masalah ujian, hilangkan ketika sholat. Ketika kita takbir pertama Allahu Akbar, hadirkan Allah di situ. Berarti hati kita sudah khusyuk. Nah, itu pertama, kita berlindung kepada Allah dari sebuah ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kata Rasul, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, asyaddun nasi adzab indallah yaumal qiyamati indallah yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu bi'ilmi. Siksaan yang sangat amat pedih menurut Allah pada hari kiamat nanti, yaitu seorang ahli ilmu yang memiliki ilmu, tapi sayangnya lam yanfa'hu bi'ilmihi, tidak bermanfaat kepada diri orang tersebut ilmu yang dimilikinya. Jadi ketika kita memiliki ilmu, bukan orang tersebut hebat atau tidak. Mohon maaf, contoh ada orang yang punya gelarnya ini dari Diankasih sampai Citerep, ya. Tapi kalau ilmunya tidak dimanfaatkan, maupun seorang profesor, maupun seorang kiai, para habaib, para ustaz, lam yanfa'u bi ilmihi, tidak akan bermanfaat ilmu tersebut. Contoh kita punya contoh. Ketika kita masuk ke masjid, masukkan kaki kanan, Allahumma firli waftahli abwaba rahmatika. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau mengampuniku, waftahli, semoga Engkau membukakan kepadaku abwaba rahmatika, pintu rahmatmu. Ketika keluar gunakan kaki kiri, berdoa kita kepada Allah, Allahumma firli waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kepadaku, membukakan kepadaku abwaba rahmatika, pintu karunia keutamaan. Diamalkan oleh kita. Itu ilmu manfaat. Jangan samakan masuk ke dalam toilet. Ke dalam toilet kebalik lagi, masuk pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika min musibat khaba'is. Karena memasuki tempat yang kotor, masjid tempat suci. Makanya orang yang masuk ke masjid itu suci semuanya. Loh, sekarang kan harus pakai masker bagus. Pertama, kita
kita ambil positif hikmahnya. Kita dianjurkan memakai masker untuk mencegah datangnya penyakit ke dalam tubuh kita. Hakikatnya kita diperintahkan untuk memakai masker supaya menahan ucapan-ucapan kita, lidah kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu. Tapi sehakikatnya orang yang masuk dari luar masjid itu sudah suci. Karena semua orang muslim ketika mau beribadah melaksanakan toharoh, yaitu berwudu. Orang yang berwudu insya Allah akan suci. Mudah-mudahan dengan lantaran kita rajin wudu, rajin sholat, mudah-mudahan selalu dihindarkan dari penyakit. Yang kedua, kita tadi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dijauhkan. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Sholat kita tidak pernah khusyuk. Kadang-kadang kan kita kan selalu berpikir seperti ini, Pak. Orang sholat tapi jiwanya ada di luar. Kita takbir Allah Akbar, perasaan tadi saya lupa mencuci motor. Di mana tadi saya? Tadi rumah saya lagi kunci atau belum? Pakar rumah, takutnya itu motor ada di luar rumah, takutnya ada bangsa. Sekarang aku mesti bangsa, Pak. Di Nagewer sana, di dekat rumah saya banyak bangsa. Karena orang lagi susah-susahnya dari rezeki yang sekarang. Hati-hati bahkan. Nah, orang ketika kita sebelum berangkat ke masjid bukannya khusyuk hati kita. Dan hebatnya Pak, dari dulu sampai sekarang setan lebih pintar mengganggu hati orang-orang yang khusyuk. Kita kehilangan kunci dalam sholat, ingat Pak pasti mau bilang itu. Beneran? Allah, ternyata tadi kunci ada di korbankan. Asal. Tahu bilang ini. Sholat kita mudah-mudahan selalu khusyuk. Yang bukan dari hal-hal yang tidak khusyuk. Hal-hal duniawi hilangkan. Fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, kita selalu berlindung meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari nafsin la tasbah, dari diri kita yang tidak pernah merasa puas, dari hati kita yang tidak pernah merasa kenyang. Karena sifat manusia sampai kapanpun tidak akan pernah merasa puas. Allah memberikan sebuah karunia rezeki kepada kita, punya sepeda ingin punya motor. Sudah punya motor, ingin punya mobil. Sudah punya mobil, ingin punya bis, ingin punya kereta, tidak pernah puas. Tapi satu yang disayangkan oleh Allah kepada manusia, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur kepada Allah. Padahal seandainya kalau kita memikirkan, merenungi, Allah memberikan karunia qudrah iradah, kenikmatan kepada kita. Sejak kita tidur tadi malam sampai kita bangun barusan, sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang bangun sampai nanti kita tidur lagi, sudah beri berapa ribu ratus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan kita, hembusan nafas kita. Alhamdulillah sekarang masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak akan pernah menyangka, sekarang kita akan selalu dianjurkan pakai masker, pakai hand sanitizer. Sekarang kita pakai masker. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, sejago apapun manusia, di mata Allah tidak ada apa-apa. Karena kita sebagai makhluk yang hina. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan, dihindarkan dari hati, dari diri yang tidak pernah merasa kuat. Yang terakhir, yang keempat, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari doain la yusma, dari doa yang tidak pernah didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita ingin supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rugi Pak ibadah kepada Allah kalau seandainya doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tapi sedikit lagi ada 3 hal yang dapat memperlambat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa
Sebagaimana dikatakan dalam kitab Tadbirul Qulub, salah satu la yustajabu da'watuhum akil haram wa mufsidul ghibah wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Ada 3 perkara yang dapat memperlambat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akil haram, orang yang suka memakan barang haram. Susah bukan berarti doa kita tidak dikabulkan, karena doa kita semuanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dikabulkan oleh Allah tersebut lambat dikabulkan. Kenapa? Karena orang tersebut masih ada kotoran-kotoran hati di dalam dirinya. Yang kedua yang dapat memperlambat doa kita yaitu wahusnul ghibah. Orang yang suka memperbanyak menggunjing kejelekan orang lain, naudzubillah kita. Sehebat apapun kita, rajin apapun sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, puasa wajibnya, puasa sunnahnya, serajin apapun, kalau masih orang tersebut selalu menggunjing kejelekan orang lain, maka akan dilambatkan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Yang ketiga, dalam hati orang tersebut yang dapat memperlambat dikabulkan doa oleh Allah, yaitu dalam hati orang itu terdapat sifat iri, terdapat sifat dengki, terdapat sifat hasud kepada saudara sesama muslim. Namun bila ini sifat hasud bahaya, akan memakan sifat kebaikan, kehidupan kebaikan kita selama hidup di alam dunia. Alhamdulillah. Al-hasanu ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat hasud akan memakan, melupakan sebuah kebaikan kita, sebagaimana ketika api diberi yang namanya kayu bakar, walaupun satu gunung, walaupun satu truk, satu mobil, maka akan cepat habis itu kayu bakar dilalap oleh api. Begitu pun sifat hasud kita akan menghilangkan sebuah kebaikan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, mudah-mudahan ilmu yang kita miliki, putra-putra kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan ilmunya selalu dimanfaatkan. Yang kedua, mudah-mudahan hati kita selalu dikhusyukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan diri kita, badan kita selalu puas akan sebuah nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mudah-mudahan semua doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan orang-orang yang selalu menjadi pemaaf kepada siapapun. Wal a'fu minkum billahi taufiq wal hidayah.